teoritis, konsep komunikasi pembangunan lahir dari hasil sintesis, korektif, dan transformasi secara ilmiah dan alilmiah. Sementara secara praktis, konsep ini merupakan tuntunan dan respon dari proses pencarian model pembangunan yang menginginkan perubahan dalam masyarakat dan negara. A. Menyoal eksistensi komunikasi pembangunan. Pada dimensi teoritis, studi ini dikembangkan melalui kajian dan analisis mendalam yang diarahkan pada upaya pencarian konsep atau model pembangunan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pada dimensi praktis, penelusuran diarahkan pada pencarian strategi, teknik, dan metode yang efektif yang berhubungan dengan aspek-aspek operasionalisasi studi ini bagi masyarakat dan negara. B. Perkembangan konsep dan istilah. 1. Jurnalisme pembangunan. Lahirnya konsep atau istilah ini banyak didorong para praktisi yang berlatar belakang wartawan dengan memanfaatkan media komunikasi dalam kegiatan pembangunan. Jurnalisme pembangunan sendiri merupakan peliputan pembangunan sebagai proses daripada sebagai peristiwa pembangunan yang dimaksud. 2. Komunikasi penunjang pembangunan. Menurut Gercelia, komunikasi penunjang pembangunan disebut juga komunikasi penyuluhan atau komunikasi pertanian, yaitu komunikasi yang ditunjukkan untuk menunjang pembangunan nasional dan lokal, khususnya di negara-negara berkembang. Secara umum, komunikasi pembangunan adalah suatu penggunaan yang berencana sumber-sumber informasi dan komunikasi, dalam hal ini tenaga, biaya, fasilitas, peralatan, dan media oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan. 3. Komunikasi pembangunan. Konsep atau istilah komunikasi pembangunan merupakan komponen penting dalam proses atau program pembangunan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Lerner melalui studinya yang berjudul The Passing of the Traditional Society. Konsep komunikasi pembangunan tersebut memiliki ideologi tersendiri. Inti ideologi komunikasi pembangunan adalah menciptakan iklim penduduk bagi pertumbuhan produk dan jasa sebagai penggerak utama perekonomian. 4. Istilah lain yang relevan. Pertama, penyuluhan pembangunan. Kedua, pengembangan masyarakat. C. Aspek teoritis yang berpengaruh. Ada dua aspek teoritis yang berpengaruh. Yang pertama, teori evolusi dan teori fungsionalisme. Teori evolusi, menurut Acomte, menggambarkan bahwa perubahan sosial merupakan gerak seperti garis lurus, yang berarti masyarakat berkembang dari masyarakat primitif menuju masyarakat maju. 2. Teori fungsionalisme. Berbeda dengan pandangan penganut teori evolusi, tradisi pemikir teori fungsionalisme banyak dipengaruhi pemikiran Talcott Parson teori. Fungsionalisme Parson sering disebut sebagai konservatif karena menganggap bahwa masyarakat akan selalu berada pada situasi harmonis, stabil, seimbang, dan mapan. Bab 2. Dimensi teoritis komunikasi dan perubahan dalam pembangunan. A. Pentingnya memahami komunikasi. Kita perlu memahami komunikasi karena dengan komunikasi kita dapat berinteraksi dengan orang lain dalam lingkungan sosial. Tanpa komunikasi, kita akan sulit melakukan keseimbangan, kesetaraan, dan keharmonisan seperti yang digambarkan oleh Václavic, Beavin, dan Jackson. We can not communicate. Kita tidak dapat tidak berkomunikasi. Berdasarkan pandangan dan ilustrasi tersebut, kita sepakat bahwa komunikasi menempati posisi dan fungsi penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. B. Mendefinisikan komunikasi dan perubahan. John R. Weinberg dan William W. Wilmot menguraikan 3 kerangka pemahaman mengenai komunikasi, yakni komunikasi sebagai tindakan satu arah, komunikasi sebagai interaksi, dan komunikasi sebagai transaksi. Perubahan merupakan suatu usaha yang terencana, berkesinambungan, terstruktur, dan sistematis pada sistem tertentu dalam batasan-batasan yang diinginkan secara positif. C. Fungsi komunikasi bagi perubahan. Komunikasi dapat digunakan untuk membangun, memelihara, dan menciptakan suatu hubungan sebagai sarana atau alat, bahkan sebagai pendekatan strategis dalam mencapai tujuan dari perubahan. Bagi perubahan, pilihan yang strategis dalam ilmu komunikasi membantu kita untuk peka dan tanggap terhadap pendekatan yang kita gunakan dalam melakukan suatu perubahan untuk mencapai tujuan. D. Faktor determinan komunikasi bagi pembangunan. Pertama, faktor internal. Dalam faktor internal terdapat 5 poin. Yang pertama, kepercayaan dan daya tarik komunikator, pesan, saluran, khalayak, dan efek.
Faktor eksternal, pengaruh sosial budaya dalam komunikasi. De Fleur menjelaskan komunikasi sebagai proses yang dipengaruhi oleh sistem sosial, melibatkan empat faktor dominan. Pertama, komunikasi dipengaruhi oleh faktor latar belakang sosial budaya atau pelakunya. Kedua, proses komunikasi dipengaruhi oleh faktor hubungan sosial di antara pelakunya. Ketiga, proses komunikasi dipengaruhi oleh lingkungan fisik saat komunikasi berlangsung. Keempat, proses komunikasi dipengaruhi oleh pengalaman komunikasi sebelumnya. Bab 3, pembangunan, paradigma, permasalahan, dan solusinya. Pengertian paradigma. Pengertian paradigma pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Kuhn untuk melihat perkembangan revolusi ilmu pengetahuan. Selanjutnya pengertian ini berkembang seperti penelitian Patton bahwa pandangan dunia, perspektif umum, cara untuk menguraikan kompleksitas dunia nyata. B. Pengertian dan definisi pembangunan. Rogers dan Schumacher mendefinisikan pembangunan sebagai suatu jenis perubahan sosial di mana ide-ide baru diperkenalkan pada suatu sistem sosial untuk menghasilkan pendapatan per kapita dan tingkat kehidupan yang lebih tinggi oleh metode produksi yang lebih modern dan organisasi sosial yang lebih baik. C. Paradigma dan teori awal pembangunan. Paradigma awal pembangunan pada mulanya banyak terinspirasi oleh 3 teori besar tentang perubahan sosial pada masyarakat, yakni teori modernisasi, teori ketergantungan, dan teori sistem dunia. Masing-masing teori ini bersaing ketat. Pada akhir tahun 1950-an, teori modernisasi lahir. Kemudian pada akhir tahun 1960-an, lahir aliran paradigma yang radikal, yaitu teori ketergantungan atau teori dependensi. Selanjutnya pada pertengahan 1970-an, lahir paradigma baru, yaitu teori sistem ekonomi dunia yang tampil menguji isu-isu pembangunan kedua teori terlebih dahulu. D. Teori awal pembangunan. Dari modernisasi, ketergantungan menuju satu dunia. Teori modernisasi lahir sekitar tahun 1950-an yang ditandai beberapa momentum penting, yaitu pertama, terjadinya revolusi intelektual di setiap negara untuk melakukan respon terhadap Perang Dunia II. Kemunculan teori ketergantungan merupakan hasil analisis terhadap teori modernisasi, sehingga teori ini terlahir sebagai kritikan sekaligus tandingan teori sebelumnya. Teori ini didasarkan fakta lambatnya pembangunan yang memerlukan intervensi eksternal bagi negara-negara yang sedang berkembang. Sebagaimana teori-teori sebelumnya, lahirnya teori sistem dunia merupakan reaksi atas teori dependensi. Teori ini pertama kali muncul oleh gagasan Wallerstein yang mengkritik penjelasan teori dependensi. Bab 4, komunikasi pembangunan. Apa pengertian komunikasi pembangunan? Pengertian dalam arti luas. Komunikasi pembangunan dalam arti luas meliputi peran dan fungsi komunikasi sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik di antara masyarakat dan pemerintah, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Pengertian dalam arti sempit. Dalam arti sempit, pengertian komunikasi pembangunan adalah segala upaya, cara dan teknik penyampaian gagasan dan keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan kepada masyarakat yang menjadi sasaran agar cepat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam pembangunan. B. Perspektif komunikasi pembangunan. Pertama, komunikasi pembangunan dalam perspektif psikologi, komunikasi pembangunan dalam perspektif ilmu komunikasi, komunikasi pembangunan, masalah distribusi, informasi, penerangan, pendidikan keterampilan, rekayasa sosial, dan perubahan perilaku. C. Problematika komunikasi pembangunan. Kendala dan hambatan. Beberapa kendala dan hambatan dalam komunikasi pembangunan adalah: pertama, proses komunikasi pembangunan belum berlangsung secara simultan. Kedua, program penyuluhan belum berjalan sesuai dengan harapan. Tiga, program andalan pemerintah belum memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. 4. Kesenjangan pembangunan antar orang kaya dan miskin. 5. Kesenjangan komunitas dan penumpukan informasi. 6. Hambatan akibat proses birokrasi dan kemauan politik. Beberapa hambatan komunikasi secara umum adalah hambatan bahasa, hambatan psikologis, hambatan emosional, hambatan fisiologis, hambatan fisik,
hambatan perspektif, hambatan budaya, hambatan gender, hambatan teknologi, dan hambatan interpersonal. D. Strategi baru komunikasi pembangunan. 1. Komunikasi dan pengembangan kapasitas diri. 2. Memanfaatkan media rakyat dalam pembangunan. 3. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam media rakyat. 4. Menyempitkan jurang pemisah melalui redundasi. 5. Menanggulangi bias proliterasi. 6. Memaksimalkan peran komunikator sebagai agen pembangunan. 7. Menyusun pesan beradaptasi kepada audiens. 8. Memanfaatkan jasa teknologi komunikasi. Bab 5. Pendekatan komunikasi dalam pembangunan. A. Potret paradigma komunikasi pembangunan. Dalam paradigma ini, komunikasi dilihat sebagai alat yang berfungsi mengendalikan kebutuhan atau kepentingan masyarakat di negara berkembang agar lebih modern. Singkatnya, paradigma ini memimpikan komunikasi sebagai sebuah aliran pesan satu arah dari atas ke bawah, sebuah proses penyampaian pesan informatif dan persuasif dari pemerintah ke khalayak dalam arah yang hierarki. B. Kritik pendekatan mekanistik media massa. John Nilo tahun 1993 dalam penelitian yang menyatakan bahwa media massa lebih mempunyai efek yang menguntungkan masyarakat perkotaan yang melek huruf dan berpendapat tinggi ketimbang masyarakat desa. Daniel Lerner 1989 menyatakan bahwa untuk mengkonsumsi media massa memerlukan daya beli dan daya pajak dari masyarakat, sementara masyarakat yang menjadi sasaran memiliki keterbatasan mengakses informasi media massa. C. Pendekatan komunikasi partisipatoris. Konsep ini merupakan pendekatan baru dalam strategi komunikasi pembangunan yang melihat unsur-unsur yang terlibat dalam proses komunikasi, sumber dan penerima, memiliki kesetaraan dalam posisi dan peran. Pendekatan partisipatorik memfokuskan kepada panggilan dan pemanfaatan media lokal sebagai alternatif penggunaan media komunikasi modern bagi tumbuhnya partisipasi warga masyarakat setempat. Bab 6. Implikasi teknologi komunikasi dalam pembangunan. A. Teknologi komunikasi dan dampaknya bagi pembangunan. Teknologi komunikasi sejak perkembangannya banyak berdampak terhadap perubahan dalam masyarakat, baik yang berdampak perubahan ke arah yang lebih manusiawi maupun yang berdampak perubahan ke arah yang lebih anarkis. Kemajuan teknologi komunikasi selain membawa dampak yang positif juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Secara positif, akan memberikan kemungkinan akselerasi distribusi informasi secara lebih cepat, mudah, dan luas, termasuk penemuan metode dan teknik baru, komunikasi dan melakukan perubahan sosial untuk tujuan pembangunan. Sementara dampak negatif akibat kelebihan dan kemudahan. Bab 7. Implementasi komunikasi pembangunan. A. Komunikasi pembangunan dan perencanaan komunikasi. Dalam komunikasi pembangunan dan perencanaan komunikasi terdapat 4 poin penting. Pertama, tahap perencanaan komunikasi. Kedua, ciri-ciri perencanaan pembangunan. 3. Pekerjaan pembangunan dalam pengelolaan pembangunan. 4. Proses dan siklus perencanaan pembangunan. B. Sasaran perubahan berorientasi kepada khalayak. Jika komunikasi dipahami sebagai proses perubahan dalam rangka pembangunan, sejatinya perubahan tersebut harus berorientasi kepada khalayak. Pada tahap ini, perubahan berlangsung baik dalam diri, pikiran, sikap, dan tindakan khalayak dalam ruang sosial yang lebih besar. Dalam kaitan tersebut, strategi komunikasi harus mampu menjangkau, menggerakkan, mengarahkan, dan membentuk perubahan sesuai dengan keinginan masyarakat. C. Membangun jaringan media komunikasi. Melalui jaringan media, potensi jangkauan pesan kepada khalayak menjadi sangat luas dan beragam. Beberapa prinsip umum mengenai potensi saluran komunikasi dewasa ini, yakni media penyiaran, media cetak, media rakyat, dan komunikasi antar pribadi. Yang lebih penting dari ketiga hal di atas adalah mampu menjangkau khalayak dengan cepat, efektif, dan efisien.